Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 21 April tahun 2023. Percayalah, kita akan diberkati hari ini seperti mana Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, izinkan Tuhan berbicara kepada kita dan kita melandasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-17, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Judul renungan kita pada pagi hari ini, meski selalu ada tantangan, kita harus tetap maju. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kelima. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Sidang jemaat Tuhan, dari pembacaan kita hari ini kita mendapati bahwa kota kedua yang dikunjungi Paulus di daratan Eropa yang kita ketahui saat ini ialah Tesalonika. Dan sebagaimana di kota Filipi, di sini pun Paulus masuk ke sebuah rumah ibadat orang Yahudi untuk memberitakan Injil dengan membahas kitab Perjanjian Lama. Paulus menjelaskan mengapa Mesias harus mati dan mengapa Mesias harus bangkit dari antara orang mati. Itulah intisari Injil. Pemberitaan ini membuat beberapa orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Di antara mereka adalah Yason, serta mungkin pula Aristarkus dan Sekundus. Bahkan sejumlah besar orang Yunani dan para perempuan terkemuka pun ikut bergabung. Seperti perikop sebelumnya, pekerjaan Tuhan selalu mengalami gangguan dan rintangan, baik dari luar maupun dari dalam. Di Filipi orang non-Yahudi memusuhi Paulus, sementara di Tesalonika justru orang-orang Yahudi. Mereka mengajak beberapa penjahat dan preman pasar untuk mengadakan keributan dan kekacauan di kota Tesalonika. Mereka bahkan menyerbu rumah Yason untuk menangkap Paulus, dan karena tidak ditemukan, Yasonlah yang dijadikan sasaran kemarahan. Hanya dengan jaminan Yason, penduduk kota Tesalonika pun menjadi tenang. Apapun situasinya, Paulus dan rekan-rekan pemberita Injil dengan konsisten terus memberitakan Injil yang intinya ialah Kristus adalah Raja yang harus mati dan bangkit. Meskipun pemberitaan Injil mengakibatkan ada orang-orang yang membenci mereka dan berupaya membungkam pemberitaan Injil, tetapi mereka tidak gentar ataupun goyah. Mereka tetap teguh dan tegar dalam menghadapi berbagai ancaman sebagai risiko dalam sebuah pelayanan pemberitaan Injil. Sidang jemaat Tuhan, kita juga melihat bahwa Kristus adalah Raja yang jauh lebih berkuasa daripada raja-raja di dunia. Dan kita tidak perlu khawatir terhadap kuasa apapun di dunia ini. Bila kita melayani Kristus, semuanya pasti ditolong oleh Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir terhadap kuasa apapun di dunia ini. Bila kita melayani Kristus, Kristus sendiri turun tangan untuk membela kita. Amin. Di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai serta memberikan pertolongan pada waktunya, sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan kehendaknya yang sempurna itu. Karena itu sidang jemaat Tuhan, walau banyak tantangan yang harus kita hadapi saat kita menjalani iman kita, bahkan saat kita melakukan pemberitaan Injil lewat perbuatan, lewat sikap, hal-hal yang baik yang kita lakukan, percayalah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tantangan-tantangan itu jangan pernah menghentikan langkahmu untuk melakukan pemberitaan Injil lewat hidup kita. Tantangan-tantangan, persoalan-persoalan jangan pernah menghentikan langkahmu untuk tetap percaya kalau Tuhan menjamin hidup kita. Pertolongannya cukup, kuasanya cukup, kasih setianya cukup untuk menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dan lihatlah, Tuhan kita tidak akan pernah dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel, yang menyertai kita dalam setiap kondisi apapun. Karena itu sidang jemaat Tuhan, doaku, kekuatan Allah yang dahsyat itu terus menyertai hidupmu. Berjalanlah dalam kemenangan meski kita harus menghadapi tantangan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil, amin. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah kemanapun kaki kanan kaki kiri mau melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus, kemurahan Allah menyertai hidupmu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah, pemagaran Allah nyata dalam hidupmu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit, jangan khawatir. Percayalah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.